Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan kita ketemu di konten Weekly Monolog Hiroaki Kato. Konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu, tapi kali ini aku pengen ceritain kegiatan dalam 2 minggu. Kenapa alasannya nanti aku bakal jelasin. Kita mulai dari tanggal 17 Juli 2023 dan setiap hari Senin itu biasanya saya main sepak bola di lapangan GBK Senayan di lapangan C. Lapangan C itu ada di samping lapangan rugby di dalam Taman GBK. Dan setiap hari Senin aku main sepak bola dengan Celebrities FC. Celebrities FC adalah perkumpulan orang-orang yang bekerja di dunia entertainment. Dan ada banyak teman-teman selebriti di situ. Setiap minggu kita kumpul karena tengah kesibukan ya, semuanya punya kegiatan, ada yang manggung atau ada yang tampil TV, ada yang main sinetron, ada yang main film. Jadi hampir tidak pernah kita kumpul dengan formasi lengkap, tapi ya sangat membantu untuk kita jaga kesehatan dan juga jaga silaturahmi antara teman-teman selebriti. Jadi dan untuk aku juga itu sangat baik kesempatannya untuk aku bisa ngobrol dan aku tanya-tanya tentang dunia entertainment di Indonesia. Karena rata-rata sudah punya karir yang panjang di dunia entertainment. Ada yang masih muda-muda juga sih, tapi ya rata-rata udah bekerja di dunia entertainment lebih dari 10 tahun misalnya ya. Ada singer juga di situ, jadi aku bisa nanya-nanya tentang dunia entertainment dan juga industri musik juga gitu. Dan sekaligus kita bisa keringat main sepak bola. Dan tanggal 18 ada ya batuk-batuk. Ada syuting film The Shadow Strays. Jadi The Shadow Strays ini film original di Netflix dan disutradarai oleh Timo. Dan ini hari pertama saya syuting film The Shadow Strays. Tempatnya, lokasinya rahasia, masih belum bisa aku jelasin di sini. Cuma pokoknya ini hari pertama untuk aku. Jadi dijemput di rumah pakai mobil, terus kita pindah ke lokasinya dan kita syuting. Dan ini kan film kedua yang saya main di Indonesia ya. Yang pertama film Ivana, film horor yang di tayangan 2022 tahun kemarin ya. Dan alhamdulillah sukses sekali filmnya. Dan ini kedua kalinya saya main film. Dan tentu saja PH-nya berbeda, timnya juga berbeda. Jadi dan sutradaranya juga tentu saja berbeda. Jadi cara syutingnya pasti berbeda lah dibanding film sebelumnya ya Ivana. Walaupun sutradaranya sama-sama Mo Brothers ya. Kalian tahu Mo Brothers nggak sih? Kimo Stambol sama Timo. Jadi mereka itu dulu satu tim namanya Mo Brothers, dan sekarang mereka sementara atau for good aku nggak tahu, tapi mereka berpisah masing-masing bikin film. Dan kemarin Ivana kan aku main nama Kimo, dan kali ini aku main nama Timo. Ya, walaupun sama-sama Mo Brothers, tapi tentu saja beda prosesnya sampai syuting dan juga hari H syutingnya. Nah, jadi tentu saja aku deg-degan. Ya iyalah ya, hari pertama aku belum tahu suasananya kayak gimana. Ya, walaupun kita udah latihan atau persiapan untuk film ini udah 2 bulan lebih ya. Jadi aku udah kenal sih teman-teman tim ini, cuma di lokasi udah benar-benar mulai syuting kan suasananya beda tuh biasanya ya. Jadi aku deg-degan, tapi syukurlah teman-teman semuanya baik, dan tim makeup, tim wardrobe, dan tim produser, asisten produser segala macam semuanya baik sekali. Dan apa yang aku paling suka dari tim ini adalah on time, dan juga tidak ada waktu untuk kita berpikir ini waktu buat apa ya? Ini kita lagi nunggu apa ya? Gitu. Biasanya kalau ada sebuah proyek ya, pasti ada kan waktu-waktu yang kita merasa useless atau kita merasa
ini waktu buat apa sih? Kita nunggu siapa sih? Kita nunggu apa sih? Gitu kan. Tapi untuk tim ini bukan hampir sih, sama sekali nggak ada waktu yang kayak gitu. Jadi nunggu juga selalu ada alasannya, karena alatnya belum siap atau apa-apa gitu. Jadi alasannya selalu jelas untuk kita nunggu pun ya. Ya, jadi nunggu juga hampir nggak ada sih. Tapi kalau nunggu pun selalu ada alasan yang jelas. Itu yang membuat aktor atau aktris tidak merasa stres untuk menunggu. Karena salah satu hal yang sering terjadi di tempat syuting adalah menunggu. Aktor dan aktris itu harus menunggu. Ya menunggu nggak apa-apa, asal alasannya jelas. Untuk itu kita bisa siap-siap mentalnya atau siap-siap untuk berperan sebagai peran yang kita mainkan. Kalau nggak ada alasan untuk menunggu, itu maksudnya kita itu harus siap-siap tapi nggak bisa fokus karena stres. Ini buat apa ya kita nunggu gitu ya. Tim ini hampir nggak ada kayak gitu. Aku senang sekali bekerja sama dengan tim ini, The Shadow Strays. Dan syukurlah syutingnya sampai subuh, tapi selesai dengan lancar dan aku balik ke rumah benar-benar pagi, jam 6 atau jam 7 baru sampai di rumah. Terus aku tidur gitu. 19, 20, 21 itu aku main sepak bola juga, atau aku ketemu beberapa orang untuk meeting dan segala macem. Tapi ya nggak apa-apa, kita skip aja. Dan tanggal 22 Juli hari Sabtu, tanggal 22 Juli hari Sabtu, aku latihan action, tapi tidak dengan tim The Shadow Strays, tapi bersama guru action bernama Mr. Asai. Kenapa aku tidak latihan bersama dengan The Shadow Strays? Karena ya seperti aku tadi ceritain, sudah mulai syutingnya. Jadi tim-timnya sudah fokus ke lokasi. Jadi workshopnya agak susah karena orang-orangnya, human resourcesnya semua di lokasi. Jadi aku minta untuk latihan, terutama untuk action pakai pedang samurai ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Samurai itu sebenarnya orang sih, definisinya orang samurai. Ini namanya katana ya, pedang katana. Jadi aku minta ke Mr. Asai, orang Jepan, profesional action actor dan juga instructor juga untuk action. Dia itu benar-benar profesional, mulai karirnya dari Jepang. Di Jepang, dia masuk ke Kurata Action Club kalau nggak salah, yang salah satu manajemen action actor ternama di Jepang. Jadi dia itu benar-benar bisa action aktor bisa juga, aktor action bisa juga, dan juga bisa stuntman dan juga bisa instructor, guru action. Jadi tiga-tiganya dia bisa, beliau. Nah kebetulan beliau sekarang tinggal di Indonesia dan dia bekerja di Indonesia. Kenapa saya memilih tanggal 22? Karena Mr. Asai sangat sibuk untuk menemani sebuah film yang syuting di Bogor sampai tanggal 20 atau tanggal 21. Pokoknya setelah dia balik dari film itu, langsung aku booking dia untuk latihan action. Dan itu sangat berguna sekali latihannya dan jurus-jurus dia. Karena dia itu benar-benar belajar di Jepang, dan juga dia sering main di film film di syuting di Kyoto. Kyoto kan pusat film samurai ya, pusat film samurai ya. Sering ada syuting di situ, dan mereka selalu butuh aktor action atau aktor action, terutama khusus bidang pakai katana samurai katana, pedang. Jadi Mr. Asai benar-benar profesional, dan aku belajar banyak dari beliau, dan sangat membantu untuk
koleksi koleksi gerakan-gerakan aku. Ya sebenarnya untuk action udah ada koreo. Tapi aku pengen belajar gerakan satu persatu dengan postur yang benar. Ya. Jadi aku belajar banyak dari beliau. Terima kasih banyak Mr. Asai untuk membantu. Semoga sukses terus di Indonesia. Kalian nanti bisa lihat di sini ya cara apa yang adegan latihan di sini ya nanti ya. Dan malamnya tanggal 22 malamnya aku makan bersama teman-teman yayasan warga persahabatan yang pernah aku bahas di video weekly monologue ini. Ya, mereka itu adalah generasi kedua, ketiga, keempat dari mantan tentara Jepang yang tinggal di Indonesia yang berjuang untuk perang kemerdekaan Indonesia. Nah, aku makan bersama mereka karena sebelum-sebelumnya tanggal 15 dan tanggal 10 itu ada grand opening untuk galeri Yayasan Warga Persahabatan, seperti aku ceritain di vlog sebelumnya, weekly monologue sebelumnya. Jadi kita kayak merayakan grand opening dengan member-member inti aja. Jadi aku bisa ngobrol banyak sama mereka. Habis latihan jadi capek banget badannya, cuman makan masakan yang enak dengan sambil ngobrol sama teman-teman untuk masa depan galeri itu harus kayak gimana, atau mereka itu harus bertanggung jawab. Kita itu bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi bahwa mantan tentara Jepang itu sangat kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia, terutama kepada teman-teman Indonesia tentu saja, tapi kepada orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Banyak yang cuma 3 tahun sampai 5 tahun aja ya tinggal di sini karena bekerja di perusahaan dikirim dari Jepang. Biasanya masa jabatannya 3 tahun sampai 5 tahun. Mereka walaupun sementara di sini, tapi mereka harus tahu kenyataannya yang dulu ada mantan tentara Jepang yang berjuang untuk Indonesia, dan gara-gara mereka image Jepang itu bisa sepositif sekarang gitu. Oke, dan juga tanggal 23 ada acara Naura Kids. Itu salah satu publisher di Indonesia untuk picture book atau buku-buku untuk anak di Lotte Shopping Avenue. Di Lotte Shopping Avenue, lantai B1 ada Lotte Alley namanya. Di situ aku pernah bikin acara bersama Ayana dulu ya. Dan kita bikin musik video untuk Saiko single Hiroki Kato featuring Ayana Shahab di Lotte Alley. Dan acaranya di situ, diadakan di situ. Dan acaranya apa? Naura Kids promosi buku-buku picture book atau buku-buku untuk anak dalam seharian di Lotte Shopping Avenue di acara ini, Naura Kids. Dan dulu aku tuh sempat translate sebuah picture book dari Jepang yang terkenal berjudul Pupil of Chimney Town. Pupil of Chimney Town. Ini picture book yang ternama di Jepang, dibuat oleh Akihiro Nishino, yang seorang pelawak di Jepang yang terkenal. Itu beliau bikin picture book dan itu sangat laku di Jepang. Itu 2000 berapa ya? 2020, 2019, 2018, 2019 itu picture booknya udah terjual di Jepang. Itu benar-benar hits banget. Sampai ada film Pupil of Chimney Town. Dan akhirnya tahun 2020 atau 2021 aku translate picture book ini bersama istriku Arina Epifania. Jadi Hiroki Kato dan Arina Epifania translate picture book ini diterbitkan di Indonesia tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi waktu itu kan benar-benar pandeminya parah.
Jadi aku dan Naura Kids yang publisher itu tidak sempat untuk bikin acara promosi picture book Pupil Opportunity tahun ini. Sebenarnya tahun 2022 setelah udah hampir selesai pandemik, aku udah keliling sekolah-sekolah atau yayasan untuk bagi-bagi picture book ini Pupil Opportunity Town. Tapi itu juga waktu itu agak susah untuk bekerja sama dengan Naura Kids karena mereka masih ada aturan pandemi dan segala macam dan nggak bisa bergerak bersama aku. Jadi kali ini ada acara yang seperti ini. Ini pertama kali Hiroaki Gato bekerja sama dengan Naura Kids untuk promosi picture book Pupil Opportunity Town. Apa yang aku lakukan di dalam acara ini adalah satu, membaca picture book ini, dan kedua, aku nyanyi. Kebetulan dan sangat beruntung, picture book ini punya lagu. Maksudnya udah ada film. Jadi di situ ada theme song Pupil Opportunity Town. Itu sangat membantu untuk promosi buat aku karena aku bisa nyanyi lagu itu sambil aku memperkenalkan picture book itu. Kemarin kan ada waktu untuk aku reading ya. Nah itu juga aku pertama kali nih pengalamannya aku reading di depan anak-anak Indonesia. Sebenarnya aku pernah keliling, seperti aku ceritain tadi, keliling sekolah dan yayasan untuk aku bagi-bagi picture book ini. Cuma waktu itu nggak ada waktu untuk aku reading di depan mereka. Aku cuma nyanyi aja yang theme song itu. Jadi biasanya aku nyanyi terus bagi-bagi picture booknya. Nah kali ini ada waktu untuk reading. Permintaan dari Naura Kids adalah aku baca dalam bahasa Jepang. Karena buku asli ini dalam bahasa Jepang. Aku bawa dong yang picture book Pupil Opportunity Town dalam bahasa Jepang. Jadi aku awalnya mulai baca dalam bahasa Jepang. Di belakang aku ada screen gede, big screen, dan terus di situ ada gambar dan juga bahasa Indonesia. Jadi walaupun teman-teman, anak-anak yang di depan aku tidak mengerti aku ngomong apa karena dalam bahasa Jepang, tinggal baca tinggal baca bahasa Indonesia yang ada di belakang aku di screen. Cuman aku kan mulai baca dalam bahasa Jepang. Anak-anaknya masih dengar fokus. Tapi kalau lama-lama, kalau terlalu lama untuk aku ngomong bahasa Jepang, mereka bukan bosan ya, tapi mereka mulai kehilangan fokusnya karena nggak ngerti apa yang aku ngomong, dan mereka nggak ngerti aku lagi baca yang bagian mana, ya kan? Jadi akhirnya aku mulai baca dalam bahasa Jepang, tapi lama-lama aku campur bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Dan di situ aku pakai 3 atau 4 jenis suara supaya anak-anak tahu tokoh-tokoh yang mana yang lagi ngomong untuk percakapan. Kalau untuk story sendiri, aku baca dengan suara biasa. Tapi kalau ketika karakternya ngomong, aku mengubah suaranya. Dan di situ ada banyak karakternya, jadi aku pakai suara yang berbeda-beda di situ. Dan sangat bersyukur anak-anaknya sangat menikmati reading aku, dan juga teman-teman Naura Kids juga sangat senang untuk dengan reading aku di situ. Jadi mereka sampai bilang kita itu mesti bikin acara khusus buat reading Pupil Opportunity Town, soalnya bagus banget katanya. Wah, terima kasih banyak, karena mungkin karena aku acting juga kali ya, bukan hanya singing, nyanyi. Jadi mungkin teknik-teknik acting atau teknik-teknik teater itu mungkin sangat berguna dan bermanfaat untuk reading picture book kali ya, gitu aku bilang. Dan habis itu untuk penutup ada lagu theme song Pupil Opportunity Town, jadi aku nyanyi juga. Jadi overall 45 menit, 30 menit sampai 45 menit. Tapi aku sangat menikmati acara reading ini, dan juga penonton juga sangat, sepertinya kelihatannya sih sangat menikmati reading dan juga aku nyanyi.
Dan bersyukur juga picture book Pupil of Chimney Town yang disiapkan untuk acara itu terjual habis semuanya. Ada berapa kemarin ya? 20 apa 30? Lebih mungkin. Itu langsung terjual di situ. Karena orang-orang yang ada di depan aku hampir semuanya beli. Habis dengar aku reading dan juga aku nyanyi. Mereka itu sangat terkesan dengan story-nya. Memang story-nya bagus banget dan juga gambarnya juga bagus banget. Ini namanya picture book, tapi orang dewasa juga pasti bisa menikmati. Teman-teman yang penasaran silahkan cek aja di website Pupil of Chimney Town. Di Tokopedia ada, Shopee ada, di Nora Kids udah jual picture book ini yang kalau nggak salah lagi diskon sedikit lah lewat e-commerce, Tokopedia, Shopee dan segala macam. Jadi silahkan kalian cek aja Pupil of Chimney Town, atau kalau dalam bahasa Jepangnya Entotsumachi no Puperu. Kalau dalam bahasa Indonesianya Petualangan Pupil di Chimney, kota Cirebon Asap, ya. Petualangan Pupil di kota Cirebon Asap. Itu judulnya. Jadi silahkan kalian cek aja. Kalau kalian berminat silahkan beli aja. Kalau dewasa juga bisa menikmati gambarnya. Gambarnya bagus banget dan ceritanya juga bikin orang nangis. Aku juga nangis. Sambil translate juga masih nangis. Penasaran kan? Silahkan cek aja, guys. Oke. Tanggal 24. Satu hari setelah acara Nora Kids hari Senin, ada sepak bola lagi yang sudah bersesi seperti biasa. Dan juga ada lunch meeting. Dan selama seminggu ke depan, mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu, setiap hari aku syuting The Shadow Strays, film Shadow Strays. Ini benar-benar aku intens banget, seminggu full sampai hari Minggu. Sampai hari Sabtu, sampai hari Sabtu. Aku benar-benar fokus untuk syuting The Shadow Strays. Karena minggu itu dari tanggal 25 sampai tanggal 29 dan juga tanggal 31 sampai tanggal 3 itu jadwal syuting untuk adegan aku, dan benar-benar selesai syutingnya. Jadi kita benar-benar fokus intens sekali dari subuh sampai tengah malam kita syuting di studio. Ini semua adegannya studio. Kemarin tanggal 18 Juli itu masih di outdoor karena ada adegan outdoor yang kita harus syuting. Dari tanggal 25 sampai tanggal 3 Agustus ya. Itu benar-benar semuanya di studio dari pagi sampai malam. Ini pertama kali aku mengalami syuting di dalam studio selama itu. Karena waktu aku syuting di Ivana, lokasinya cuma satu aja. Lokasinya di rumah di mana sih itu? Bukan Ciputat, bukan Cirebon. Jadi dulu waktu film Ivana syuting semuanya di Cirebon, kita sewa satu rumah gede banget. Katanya sih di situ pabrik gula, tapi kita sewa gedung itu, kita fokus syuting selama semua adegan itu di rumah itu. Tapi kalau untuk The Shadow Strays ini nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi kita pindah-pindah lokasinya. Yang pertama di outdoor, dan yang kedua yang aku main itu di studio. Pengalaman syuting studio luar biasa. Satu, karena ada AC. Enak ya. Tapi kadang-kadang dingin juga. AC-nya kencang banget. Karena di situ ada banyak alat kan. Banyak alat yang punya maksudnya apa ya, ruangannya harus dingin pokoknya. Karena di studio musik juga kayak gitu kan. Studio musik juga ada banyak alat-alatnya di situ, dan supaya nggak kepanasan alat-alat itu harus dingin ruangannya. Sama dengan studio ini, ada banyak alat-alat yang lighting, ada sound dan segala macam, itu nggak boleh yang terlalu panas. Jadi dalam studio tuh bener-bener dingin banget. Dan kamar
talent atau kamar talent itu masih oke, tapi di dalam studio dingin banget. Nah di situ ada banyak debu, ada banyak asap. Iya karena ini film action ya, ada banyak special effect di situ gitu. Jadi ya pokoknya semuanya aku pertama kali lihat gitu, excited banget dan deg-degan banget juga karena adegan-adegan action aku semuanya take di sini di studio ini. Dan ini pertama kali aku mengalami shooting action. Jadi aku nggak tahu prosedurnya kayak gimana, persiapannya harus gimana sebelum aku syuting. Tapi aku percaya proses ya. Jadi 2 bulan lebih aku udah bener-bener dedikasi waktu aku dan juga usaha aku semuanya ke film The Shadow Strays ini. Dan latihannya udah cukup lah, latihan dengan Mr. Asai juga. Jadi persiapannya aku percaya proses, jadi aku percaya persiapan kita semuanya juga. Jadi tinggal aku main aja yang aku apa yang aku pelajari selama 2,5 bulan ini. Dan awalnya masih adegan drama, belum action. Dan makin ke belakang tanggalnya makin banyak adegan action. Cedera besar sih enggak sih, tapi cedera kecil-kecil sih ada ya. Tapi kalau untuk shooting action selalu ada tantangan-tantangan seperti itu, kayaknya sih. Iya, tapi aku sangat enjoy shooting ini, The Shadow Strays ini. Dan sekali lagi benar-benar staff-staffnya, sutradaranya Timo-san, dan juga asisten direkturnya semuanya itu bagus banget, baik banget orangnya, ramah, baik, friendly, selalu bikin kita aktor ceria atau kita gampang banget jaga moodnya karena mereka udah tahu cara treatment aktor atau aktris dengan baik. Itu sangat membantu untuk aku main film ini. Sayang sekali aku nggak bisa ceritain atau aku nggak bisa tunjukin foto atau video yang detail yang aku syuting. Mungkin setelah ada film The Shadow Strays ini di Netflix, mungkin aku bisa tunjukin video atau foto yang the behind the scene of this movie, this film, this shooting. Tapi ya pokoknya aku sangat berterima kasih sekali kepada semua orang yang terlibat di proyek The Shadow Strays ini. Aku sangat menikmati proses dan juga pengalaman baru ini. Untuk next weekly monologue, aku bakal ceritain lagi yang tentang film ini dan juga hari terakhir aku syuting The Shadow Strays ini. Jadi kalian nunggu aja ya. Kali ini sampai tanggal 29 Juli weekly monologue ini. Untuk weekly monologue berikutnya aku mulai dari tanggal 30. Ada ulang tahun bapak mertuaku yang ke-84 atau 85. Entah. Jadi aku ceritain tentang itu ya. Jadi nunggu aja weekly monologue berikutnya. Terima kasih sampai akhir kalian nonton weekly monologue ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like atau share kalau bisa, atau komen kalau ada, silahkan banget. Terima kasih banyak loh. Sampai bertemu lagi di weekly monologue berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato. Bye bye. Rufi dodon dong peng